Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta. Kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Halo, selamat malam pemirsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Apa kabar Anda? Senang sekali rasanya saya, Doni The Kaiser, malam ini bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dalam sebuah program yang akan membahas beragam program dan kebijakan pemerintah. Disiarkan langsung dari Studio Nusantara TV Jakarta. Ini dia, Merah Putih. Berlayar perahu di tengah samudra, angin bertiup membawa berita. Tunjangan naik katanya demi kinerja, tapi rakyat bertanya, mana efisiensinya? Saya harus membacakan itu sebagai pembuka dialog kita malam ini, karena kita akan mendiskusikan tentang hal-hal yang tentu Anda sudah tahu dari topik kita, yang kemarin juga sempat masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen. Karena itu pemirsa, kami akan ajak Anda untuk berdiskusi tentang kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah upaya pemerintah yang katanya sedang melakukan pengetatan atau efisiensi. Kami hadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih malam ini. Langsung saya perkenalkan, di sebelah kanan saya, pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa kabar? Baik, Don. Sehat? Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Tunjangan khusus buat pakar kebijakan publik ada nggak? Ada dari Tuhan aja. Satir ya. Oke, terima kasih bersama kami. Di sebelahnya, ini juga sudah tidak asing lagi, pengamat politik Indonesia yang saya selalu kompor-komporin kapan pindah profesi ke Senayan, Ray Rangkuti. Bang Ray, apa kabar? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Tidak pengen ganti profesi? Potongan sudah ada loh Bang. Begitu ya. Iya. Kita berdua yang nggak pernah pindah profesi. Iya, karena nasibnya belum ada. Lebih enak jadi petani. Belum coba sih. Kita tanya kepada narasumber dan panelis kita yang satu ini. Dia politisi muda dari Partai Golongan Karya, yang kemudian saat ini menjadi anggota Komisi 2 fraksi Golkar DPR RI, Ahmad Irawan. Mas Irawan, apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Oke, luar biasa. Baik Bapak-Bapak, sebelum kita memulai diskusi, mari sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti. Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan tajam publik. Besaran penghasilan resmi wakil rakyat disebut telah menembus lebih dari 100 juta rupiah per bulannya. Kenaikan terjadi karena anggota Dewan menerima tunjangan rumah dinas sebesar 50 juta rupiah. Itu sudah dikaji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi ataupun harga yang ada di Jakarta, karena kan kantornya ada di Jakarta. Namun apapun, kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Kebijakan ini justru menimbulkan polemik besar karena dinilai tidak sejalan di saat pemerintah gencar menggaungkan efisiensi anggaran negara. Kementerian atau lembaga negara pun harus mengalokasikan anggaran mereka secara lebih efektif. Dan kontroversi ini semakin mengemuka karena kontras dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Demo atau aksi unjuk rasa pun dilakukan oleh masyarakat yang menolak kenaikan tunjangan anggota DPR tersebut. Unjuk rasa bahkan membuat jalan Gatot Subroto di depan kompleks parlemen ditutup dan jalur Transjakarta harus dialihkan untuk sementara. Namun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meluruskan mengenai biaya tunjangan rumah anggota DPR yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat.
Dasko mengatakan anggota DPR tak lagi mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, para anggota DPR diberikan dana untuk mengontrak rumah sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Dana tunjangan itu pun diberikan hanya selama 1 tahun, terhitung sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Dan menurut Dasko, asal-usul besarnya nilai tunjangan rumah tersebut kemungkinan berdasarkan perhitungan harga sewa rumah di Jakarta. Dari Jakarta, Jurnalis TV melaporkan. Saya mengajak Anda juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti diskusi kita malam ini. Bagi Anda yang menyaksikan selain melalui layar Nusantara TV, bisa juga menyimak melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Silakan like, share, subscribe, dan jangan lupa tuliskan pertanyaan atau komentar. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa kita diskusikan, produser saya akan memilih beberapa pertanyaan atau statement dari Anda. Mari kita mulai diskusi. Saya ke wakil rakyat kita dulu, Mas Irawan. Apa yang sebenarnya Anda terima dan apa yang terjadi ketika kemudian itu menjadi bagian dari fasilitas anggota dewan. Itu kan tadi diklarifikasi oleh Wakil Ketua DPR kan. Kalau saya total berarti per tahun 600 juta untuk 5 tahun, begitu ya? Coba informasinya seperti apa? Saya ingin memulai diskusi kita hari ini tidak hanya terkait dengan apa yang kami terima, tetapi juga terkait dengan apa yang kami kerjakan. Sebagai anggota DPR, tentu kami punya hak dan tugas konstitusional yang publik juga sudah mengetahui bahwa kami punya fungsi pengawasan, kami punya fungsi legislasi dan juga fungsi budgeting. Semuanya itu kan dijalankan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional selaku anggota DPR. Setuju. Tetapi di luar fungsi sebagai anggota DPR tersebut, kami juga melakukan dalam waktu yang bersamaan fungsi partai politik, yakni fungsi segregasi agregasi kepentingan politik, di mana setiap anggota DPR memiliki daerah pemilihan dapil ya, dan memiliki konstituen. Nah, sehingga untuk sampai pada pertanyaan apa yang kami terima, saya ingin mengatakan bahwa tidak hanya kaitannya dengan nominalnya atau angka-angkanya, tapi untuk apa hal tersebut kami gunakan. Nah, kaitannya dengan apa yang kami terima, memang kami dalam komponen tersebut memang ada gaji, ada tunjangan. Gaji, saya tidak perlu mengulangi angkanya, begitu juga dengan tunjangannya. Tetapi terkait dengan tunjangan tersebut, yang paling dipersoalkan oleh publik dan menjadi tuntutan publik sekarang itu ada kaitannya dengan tunjangan perumahan, tetapi di luar itu kan ada tunjangan-tunjangan lainnya. Betul. Misalnya di sosmed, tunjangan apa nih tadi, beras, komunikasi dan lain-lain sebagainya. Itu tidak bisa dimaknai bahwa misalnya beli beras, misalnya, seperti itu nilainya, atau misalnya berapa itu, 12 juta. Ya, gitu. artinya plus minus ya? Enggak, bukan lebih begitunya. banyak minusnya atau gimana? Bukan bahwa itu dibelikan beras senilai 12 juta. Enggak. Tetapi kalau ketika kami ketemu konstituen, pada ketemu dengan teman-teman civil society, pada saat melakukan penyerapan aspirasi, ada biaya-biaya. Ya kan, kalau kita makan minum mampir habis diskusi beli teh beli kopi kan itu kan bagian yang yang digunakan. Itu yang tidak ada pos anggarannya. Kenapa? Itu yang tidak ada pos anggarannya kan. Yang kemudian anggota dewan harus kreatif mengambil dari pos-pos yang menjadi haknya, begitu kan? Iya. Jadi apa yang diberikan oleh negara dan kepada pemerintah, apa yang diberikan oleh negara kepada kami itu tidak kami terima seutuhnya.
tapi juga kembali kepada rakyat tadi, Ya, saya kepada paham. masyarakat. Nah, pertanyaannya, ketika kemudian posnya adalah untuk anggaran sewa rumah, itu kan tidak serta-merta juga dihabiskan untuk sewa rumah kan? Bisa untuk kepentingan lain juga begitu. Atau anggota bisa memilih harga rumah yang kemudian tidak sesuai dengan pagu sehingga ada selisih untuk dikembalikan kepada konstituen. Saya melihat dari sudut pandang Anda ini. Ya. Kami menyewa rumahnya, tapi kan bayar listriknya, Oke. konstituen datang, terus kami gunakan untuk berbagai hal kepentingan, kepentingan Menjamu kami, konstituen. termasuk itu. Iya. Oke, tahan dulu. Menarik di sini. Saya ke Bang Ray dulu. Ya. Apa tuh? Komentar sebagai orang yang nggak pernah jadi anggota dewan. Harus fair dong, Bang Ray melihat ini seperti apa? Fair up, maksudnya fair gimana? Ya artinya dari kacamata masyarakat. Nggak, kacamata... yang kalau dicermati, yang dikritik publik itu kan sebetulnya bukan angka. Ya angka salah satunya lah. Tapi soal realitas yang jomplang antara masyarakat dengan wakil mereka di DPR itu. Soal sensitivitas. Itu sebetulnya. Oke. Pada saat itu terjadi, muncul pula foto-foto yang atau gambar-gambar yang goyang-goyang itu kan di DPR. Itu pemicunya. Bukan, itu nambahin aja, kan kira-kira gitu. Lalu ada juga ungkapan-ungkapan dari anggota DPR yang makin membuat publik kita makin jengkel, kira-kira gitu loh. Misalnya goblok, Iya. ya kan, atau apa gitu. Jadi fenomena itu menurut saya yang membuat tiba-tiba gerakan menolak kenaikan tunjangan 50 juta itu. Jadi masif. Ini loh ya kalau saya cermati, ini kali pertama menurut saya dalam sejarah kita demonstrasi terhadap DPR itu banyaknya. Dengan jumlah massa yang banyak. Ini kali pertama. Bergerak sendiri atau digerakkan oleh kepentingan politik? Saya belum tahu nih. Oke. Saya berbicara soal jumlah massa yang bergerak demonstrasi menolak kebijakan DPR gitu loh. Kebijakan internal DPR loh ya. Iya. Jadi bukan produk Iya. undang-undang, bukan ini macam-macam. Betul. Tidak ada hubungan sama eksekutif malah ya? Nggak ada hubungan. Oke. Ini kali pertama menurut saya dalam sejarah yang saya tahu paling banyak masanya Iya. sampai bentrok. Gitu. Apakah karena pemerintahan Presiden Prabowo terlalu kuat sehingga kemudian Bukan. yang diserang adalah parlemen? Saya nggak tahu, makanya saya nggak tahu. Ini saya mau menjelaskan soal kok bisa Ah. gitu. Saya kan udah beberapa kali ya mengkritik DPR ya, memprotes DPR. Nggak pernah itu. Paling hebat dulu misalnya soal rencana pembangunan gedung DPR kan. Iya. Masih ingat Anda yang kata Pak Marzuki Ali, gedung DPR ini Sudah miring. sudah miring 1 senti per tahun apa per bulan gitu ya. Terus banyak meme-nya muncul ya gambar Iya, miring. iya kan. Sudah lama banget itu. Saya kira cuma 5-6 orang kita datang ke DPR, lalu menyerahkan draft penolakan. Iya. Sebagai anggota DPR ini setuju, lalu batal kebijakan itu. Ya, cuma begini Bang Rey, saya harus fair juga. Artinya kan kita harus melihat dari perspektif wakil rakyat kita juga. Artinya mereka itu kan mendapatkan hak dan ada kewajiban. Ini tambahan argumennya. Inilah yang menurut saya mengakibatkan salah satunya begitu banyak masa datang ke DPR itu pada level yang mereka udah nggak percaya Kepada? ke DPR-nya. DPR. Kenapa gitu? Karena argumen yang sama dipakai berulang-ulang. Tapi publiknya nggak melihat apa efeknya. Bukan kena slip tangnya anggota dewan sebelumnya. Kan saya mau mengatakan ada faktor Ada itu. ya. Tapi maksud saya kan argumen DPR untuk selalu mengatakan ini demi kebaikan, ini demi kinerja, itu sudah saya dengar sejak 15 tahun yang lalu gitu loh. Sejak kita aktif menolak Yeah. banyak sekali fasilitas yang diberikan kepada PR, yang mohon maaf saya sendiri juga nggak melihat Iya, implikasinya. mungkin kinerjanya itu ada, tetapi indikator penilaiannya Anda berbeda dengan wakil rakyat kita. Oh tentu kalau menurut mereka sih semuanya bagus semua kan. Tapi indikator yang publik aja deh. Menurut masyarakat Lah umum. iya. Jadi DPR itu menurut saya jangan melihat dirinya. Kan mereka wakil. Mestinya mereka melihat apa persepsi yang mereka wakili terhadap mereka gitu. Oke. Jangan lihat ke saya, lihatnya ke anggota Oh dewan. iya. Jadi Kok ngegasnya ke saya sih? bukan ngegas. Jadi supaya objektif lihat aja survei. Oke. Kapan DPR itu menjadi peringkat 3 ke atas tuh? Belum pernah. Pernah
peringkat 1 dan 2 tapi di bawah. Artinya ini ya negatif ya Tingkat tonnya. kepercayaan Oke. ya. Ya, menarik. Saya ke Pak Agus dulu. Nanti Anda komentarin ya Mas Irawan ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang kinerja ini kan menyangkut bagaimana prestasi yang dilakukan oleh wakil rakyat kita. Ini menyangkut publik juga. Kalau dari perspektifnya Pak Agus, Anda melihat lebih kemana? Ya, intinya kan tugasnya jelas tadi dijelaskan Mas Iya. Irawan ya. Nah, DPR itu tugasnya salah satunya diregulasi kan. Dari RUU yang masuk ke apa namanya? Balik itu kan ada 49 kalau saya tidak salah, itu baru lolos 1. Sementara kan tinggal 4 bulan nih. Nah, itu dari sisi intelektualitas ini kok cuma segitu. Ya kan masih ada 4,5 tahun. Iya, enggak, tapi kan tahun ini itu Tahun target ini, tahun oke. ini, ya kan? Nah, Mungkin nanti dirapel gitu menjelang akhir. iya dan Iya kan? harusnya mereka cukup sensitif karena situasi di luar itu masyarakat perlu kerjaan, nggak ada PHK di mana-mana. Jadi boleh pesta tapi ya di ruang anu sendirilah. Kan sekarang Internal. joget segala macam gitu Iya. kan orang ini gimana sih? Disiarkan Gimana televisi nasional. Ya, Oke. mau mikir ini kok apa kita nih nggak mikirkan kita katanya wakil kita misalnya. Nah jadi hal-hal semacam ini tadi Ray sudah sampaikan betul. Jadi situasi apa ya prihatinnya itu tidak ada. Artinya soal hak Anda setuju, Iya, tapi boleh sensitivitas saja. mereka sebagai wakil Iya. rakyat dengan kondisi di luar Iya. itu yang kurang ya. Iya, karena apa? Kita itu ditekan dengan banyak isu kan. Naik pajak lah, naik retribusi lah, segala macam. Kita mau mengelola uang kita pun dikunci dan seterusnya. Nah, terus para komisaris juga kan ditahan 7% tantiemnya dan seterusnya dan seterusnya. Iya, iya. Jadi itu menjadi persoalan. Lah terus ngurus kita kapan? Ditambah lagi tadi misalnya seperti Bupati menantang 50.000 juga. Itu kan hal-hal yang menurut saya tidak perlu. Anggota DPR dari Nasdem juga bilang apa tolol atau apa. Iya. Itu kan suatu hal yang tidak disampaikan. Plus juga ya boleh happy. Tapi ini lagi pidato. Ini kan pidato sakral. Iya, iya. Pertanggungjawaban presiden lalu Negara. rencana ke depan. Ya serius gitu. Iya. Ya kan, hal-hal sebetulnya hal-hal sepele. Kan sehingga mungkin wakil rakyat kita tuh mengungkapkan ekspresi kebahagiaan sesuai dengan profesi sebelum menjadi anggota dewan. iya bisa, boleh. bisa. Tapi kan kita ini rakyat ini terlalu banyak diminta memahami perilaku para Iya. elit. Dan Tapi sekarang rakyat minta elit pahami kita Gantian. dong. Iya, ya kan? iya. kita perlu kerja. Kita perlu kerja. Mereka kerja. Siapa? Anggota dewan Loh, kita tuh bekerja. bukan lah. rakyatnya, Kita rakyat itu ini. perlu Oh, kerja. rakyat. Coba lihat Perdana Iya. Menteri Singapura yang bilang we need job. Ya, oke. Job terus. Ya itu saja Iya. karena kita nggak perlu bansos. Iya. Kan itu buruk dari dulu tapi diteruskan. Iya, kepastian lapangan kerja. Iya, kasih lapangan pekerja gimana? Loh kan anggota dewan juga itu lapangan kerja buat mereka. Lah kan beda, itu kan kelasnya beda lah. Jangan lu balik-balik, ini kan kelasnya beda. Nggak usah sirik dong Pak Agus. Enggak sirik, kita mau coba masyarakat perlu kerja. Coba sekarang ya drop di bawah 5%. Oke. Oh, gitu. Iya. Itu hal-hal Itu keliru loh kalau dibilang DPR itu lapangan kerja. Gimana? DPR itu Pengabdian. pengabdian mestinya. harusnya. Disitulah persoalannya. Jadi kalau anggota DPR menganggap bahwa menjadi anggota DPR itu bagian dari profesi, Cari duit. ya profesi lah ya kan. Iya. Ya itu di situ masalahnya. Iya. Makanya mereka menganggap 50 juta itu kurang. Kurang. Masih nombok kita kan. Kan bukan hanya untuk rumah. Ya, oke lah ada beberapa kita anggota diskusi dewan. yang 50 juta ini dulu lah ya. Apalagi Anda tambahi dengan Iya, yang tadi iya. tunjangan-tunjangan soal Iya. komunikasi. Masalahnya ya kan jadi soal- anggota DPR bukan orang miskin kan. Mohon maaf sekali lagi. Orang yang sudah mapan Iya. secara ekonomi, secara politis. Jadi dia harus harapan masyarakat dia memikirkan Sudah kita selesai ini. dengan dirinya. Sudah selesai dengan Oke. dirinya. Tapi ternyata masuk jebakan partai. Biaya politik kan mahal sekali di kita. Iya, Nah itu iya. bagaimana menghilangkannya? Oke, baik. Saya tahan dulu. Silakan Mas Irawan dielaborasi dari dua senior Anda ini. Ini suara rakyat juga kan? Anda mewakili rakyat gitu. Silakan. Nah itulah yang saya selalu menyampaikan di berbagai tempat bahwa tuntutan publik, aspirasi publik itu bagian hak yang harus kami dengar, termasuk yang disampaikan oleh Bang Ray dan Pak Agus tadi. Itu memang sesuatu yang sebenarnya mayoritas di DPR itu mengakui dan merasakan bahwa salah satu tantangan yang paling kuat bagi kita adalah memulihkan kepercayaan publik terhadap DPR gitu. Ya. Makanya kemudian kami merumuskan satu yang konsep yang namanya parlemen modern gitu, misalnya aksesibel,
terbuka, partisipatif dan lain-lain sebagainya, sehingga semua rapat-rapat yang ada di DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh publik gitu. Nah, selanjutnya juga yang perlu ya mungkin kerja-kerja parlemen, kerja-kerja DPR mungkin bagi sebagian pihak itu tidak dilihat secara kasat mata atau konkret. Tidak menarik kali bagi mereka. Mungkin saja yang kedua tidak menarik, sehingga karena ya tadi a priori terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh DPR. Tetapi yang pasti bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu sebagian besar itu adalah hasil pembicaraan bersama DPR. Setuju, tapi salah satu indikatornya Pak Agus tadi bilang soal yang masuk ke balik ya. Nah, makanya itu yang saya mau sampaikan. Misalnya dari ukuran kinerja legislasi tadi misalnya, sebenarnya tidak hanya satu mungkin yang terakhir misalnya RUU penyelenggaraan haji dan umroh itu ya kita akselerasi pembahasannya karena berdasarkan evaluasi pansus sebelumnya dan kemudian tim was haji yang terakhir bahwa ada satu kebutuhan atau urgensi untuk kemudian mengesahkan segera rancangan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh. Tetapi ada juga sebenarnya undang-undang lainnya yang sudah kita sahkan. Jadi untuk mengklarifikasi tidak hanya satu, misalnya undang-undang mengenai TNI, terus undang-undang mengenai BUMN, terlepas dari segala pro dan kontra terhadap itu produk undang-undang sebuah tersebut. kinerja ya, prestasi ya. Itu kan produk legislasi yang mendapatkan persetujuan bersama antara itu DPR yang tidak dan dilihat Presiden. oleh Pak Agus tadi tuh. Nah, itu untuk mengklarifikasi yang satu hal tadi. Nah, yang kedua juga misalnya kaitannya dengan kinerja pengawasannya. Sebenarnya day to day DPR dan pemerintah itu melakukan rapat bersama, baik itu konsultasi mengenai anggarannya, terus program-program kementeriannya gitu loh. Makanya kemudian menurut saya pribadi ada satu anomali misalnya ketika kinerja pemerintah tinggi, terus DPR dianggap tidak bekerja. Padahal kerja bareng. Bareng, konsultasi, persetujuan bersama itu kan sesuatu yang membutuhkan peran serta DPR ada di dalamnya gitu. Terkait juga misalnya masalah pajak tadi, misalnya masalah pajak, kami kan di DPR melalui Komisi 2, itu termasuk saya misalnya di Pati naik 250%. Kami sampaikan kepada Kemendagri dan itu bagian dari kesimpulan rapat kami bahwa kami minta dikeluarkan satu surat edaran agar kemudian pemerintahan daerah itu tidak menaikkan pajak secara tidak wajar dalam situasi Itu yang SE dari DPR ya? Kepada kami kan tidak bisa melakukan eksekusi. Anda meminta Kemendagri untuk memberikan edaran begitu? Iya, kami kan fungsinya dalam melakukan check and balance terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk misalnya creating job, terus pro growth tadi yang pertumbuhan ekonomi itu kan tiap hari-hari menteri datang berkonsultasi dan rapat bersama dengan DPR gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh DPR. Iya, artinya komunikasi publiknya DPR ini apa kurang atau gimana? Cuma ya itu tadi saya meminjam istilah Bang Rey tadi, ini kan soal sensitivitas ya di tengah kondisi yang bagi masyarakat kita diterpa banyak kesulitan. DPR sebenarnya tidak punya empati. Saya melihatnya bukan hanya sekedar soal komunikasi. Tadi kalau di komunikasi udah jelaskan rapatnya terbuka, ada web, masyarakat ada bisa mengakses loh. Bisa macam-macam. Artinya kalau soal komunikasinya mungkin tidak terlalu banyak problem. Tapi ini berkaitan dengan cara pandang publik terhadap DPR yang hampir semuanya dianggap pemerintah gitu loh. Kan 7 dari 8 partai politik itu 6 lah ya. Karena Nasdem pendukung pemerintah. 50-50 ya. Pendukung pemerintah. Jadi orang melihatnya ya apapun yang disodorkan oleh pemerintah ya DPR-nya setuju. Dan apapun yang disetujui oleh DPR-nya ya memang karena maunya pemerintah. Maksudnya masyarakat ini sebenarnya marah ke DPR atau marah ke pemerintah lewat DPR? Enggak, yang saya mau katakan kalau suaranya semua oke-oke saja di DPR itu, yang dapat untungnya ya pemerintah. Oh. Ya karena cara bacanya ini semua adalah, kan kita belum pernah mendengar misalnya, kami fraksi Golkar menolak, mencermati, meminta supaya Danantara dicermati dulu deh. Misalnya kan begitu. Ya kan? Kami meminta fraksi Golkar meminta itu Koperasi Merah Putih. Ditunda dulu deh. Itu yang tadi saya katakan Bang Rey, kena Presiden Prabowo ini kuat sekali secara politik. Itu dia yang saya mau katakan tuh. Ada yang lebih substantif dari soal media komunikasinya. Apa itu? Citranya anggota
80% anggota DPR itu semuanya pro pemerintah. Iya, iya. Ini keuntungan bagi pemerintah nggak sebenarnya? Iya, keuntungan. Oke kan? Jadi, artinya karena kondisi DPR sekarang juga masyarakat tingkat betul, kepercayaan lagi rendah. dengan sendirinya gitu. Jadi itu akibatnya seperti sekarang. Itu satu. Nah yang kedua, bisa nggak kita baca reaksi publik terhadap DPR itu pada hakikatnya sebetulnya reaksi terhadap eksekutif. Ya, Iya kan? ya, ya. Nah, apa artinya? Orang kecewa nih kepada pemerintah. Berharap DPR sebetulnya bisa lebih kencang suaranya. Mewakili kekecewaan mewakili mereka. keresahan-keresahan masyarakat ini. Ini kan dampak tidak adanya oposisi sebetulnya. Nah, itu dia Iya, yang saya iya. katakan. Oke, Jadi baik. semua seragam. Ya, tahan dulu Bapak-Bapak. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan Anda bisa menyaksikan melalui live streaming dan kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom chat. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terkait kenaikan anggota DPR itu tidak setuju karena menurut saya lebih diutamakan kepada masyarakat yang masih di bawah UMR seperti guru dan buruh lainnya seperti itu. Naikin gaji DPR, anggota dewan, wah saya nggak setuju lah. Kenapa? Karena ya ampun sekarang zamannya lagi susah. Saya aja harus honor saya belum dibayar, kadang-kadang suka terlambat. Keadaannya lagi susah, jadi kalau bisa punya hati sedikit deh. Anggota dewan, ntar aja ditunda dulu, ya. Aku sih nggak setuju ya atas kenaikan tunjangan DPR karena kan gaji DPR itu juga udah banyak banget anggota DPR tuh gajinya udah tinggi dan bagaimana banyak banget masyarakat yang belum punya gaji yang segede itu, bahkan masih ada orang-orang tuh yang mendapatkan gaji di bawah UMR, bahkan juga ada masih banyak pengangguran di masyarakat Jakarta gitu Kak. Sebaiknya jangan dinaikin sih tunjangannya, jadi mungkin ya tetap aja lah masih yang sekarang, jadi nggak usah ada kenaikan tunjangan. Ya, itu 3 dari mungkin banyak suara rakyat yang kalau Anda ingat istilah Vox Populi Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan ya Bang Rey ya, benar ya? Tapi kita kan sudah menunjuk wakil. Wakil itu apa? Naib ya biasanya ya. Silakan Mas Irawan, bagaimana? Wakil itu ya wakil, karena wakil itu bahasa Arab juga. Iya kan? Oh iya wakil. Jadi, Iya, jadi itu ya kebahagiaan Anda pun diwakili sama anggota dewan. Enggak, Anda harus menjawab apa ya istilahnya, ini bukan kritik tetapi ini juga masukan ya kepada parlemen kita. Saya kaitkan juga dengan mungkin momentumnya yang kurang tepat. Ketika bicara hak dan kewajiban, tetapi kan momentumnya pada saat masyarakat butuh empati dari wakil rakyat. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, yang bisa saya sampaikan ya justru kan kami senang dengan berbagai masukan seperti yang disampaikan oleh Bang Rey dan Pak Agus tadi, itu bisa membuat kualitas dan kinerja kami itu bisa lebih baik, termasuk tadi kritik yang disampaikan publik melalui interview tadi itu. Meskipun saya harus klarifikasi, sebenarnya tidak ada kenaikan sama sekali, tetap sama dengan periode sebelumnya. Yang berbeda itu adalah kalau sebelumnya anggota periode sebelumnya itu memiliki rumah dinas, sekarang tidak dapat. Sekarang tidak dapat karena itu akan digunakan oleh pejabat-pejabat pemerintahan lainnya yang belum memiliki rumah di Jakarta. Sebagai ganti nomor dinas dikasih uang sewa rumah. Itu aja pembedanya. Kenaikan nggak ada, sama aja. Iya, iya. Yang tunjangan-tunjangan lainnya termasuk gaji. Mungkin saya kalau pinjam statementnya Bang Rey, ini adalah momentum yang sangat tepat untuk kemudian DPR itu berdiri ya, membela kepentingan rakyat. Artinya masyarakat belum melihat ini ada keberpihakan Anda dan teman-teman di parlemen itu untuk mendukung rakyat, bukan hanya tukang stempel pemerintah begitu, Mas. Sebenarnya ya ini bukan self defense ya. Tetapi segala kebijakan pemerintah itu kan didiskusikan di DPR. Betul. Ketika misalnya publik termasuk Bang Rey tadi bicara mengenai koperasi merah putih. Itu di DPR kan sengit, Pak. Untuk sengit menolak atau sengit melakukan koreksi agar ada perbaikan terhadap kebijakan tersebut gitu loh. Tetapi kaitannya dengan adanya koperasi di desa, itu kan pikiran dan
kebijakan dari presiden yang telah diuji melalui pemilu gitu. Yang harus kita hormati bahwa itu juga presiden juga merupakan pilihan rakyat. Tetapi ketika misalnya itu dibuat satu program pemerintahan, maka kemudian kan kita harus menguji terkait misalnya konsep koperasi merah putihnya seperti apa, terus apalagi konsep misalnya program unggulan ya, misalnya apalagi tuh selain merah putih, terus konsep Danantara, terus konsep makanan bergizi gratis, itu kan sengit perdebatannya di parlemen. Ada semuanya. proses dalam rumah di parlemen, tetapi mungkin narasi kepada publik untuk menunjukkan keberpihakan. Misalnya gini, kan presiden sudah melakukan efisiensi, ya kan? Pada waktu presiden menyampaikan itu, kemudian ada kenaikan tunjangan rumah buat anggota dewan. Mungkin narasi ke publik kami menolak, ya, karena sekarang masyarakat lagi begini. Nah, urusan dalam parlemen itu kan urusan internal gitu. Kenapa tidak dilakukan seperti itu misalnya? Ya itu tadi tuh. Tadi kan kita bicara program pemerintah, politik anggaran tadi itu. Ya presiden menyampaikan bahwa kita harus melakukan efisiensi yang berkeadilan. Ya. Makanya kemudian ada shifting terhadap program-program kita gitu, termasuk misalnya dana transfer daerah, terus misalnya dana pendidikan dan lain-lain sebagainya. Itu presiden melakukan, menurut saya itu sesuatu yang semua yang kena termasuk baru. DPR. Ya. Semua kena dampak termasuk DPR. Bahkan termasuk DPR juga kan sebenarnya juga ikut melakukan efisiensi. Iya. Di tahun 2025 ini seperti impres yang dikeluarkan oleh presiden. Oke. Mungkin begini Bang Rey, kalau ketika hal itu disampaikan presiden, bayangan saya untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat, wajah anggota dewan kita itu harusnya sedih dong. Jangan joget-joget, ya. Mungkin seperti itu. Anda seperti apa kira-kira? Iya, itu satu. Tapi yang paling substansial itu adalah misalkan kalau kita bicara soal efisiensi, ada nggak anggota DPR yang mempertanyakan kok jumlah menteri sebegitu banyak dan hubungannya dengan efisiensi? Hari ini kita dengar satu kementerian ditambah lagi, jadi bukan lagi 48 jadi 49, dan DPR-nya oke-oke aja. Jadi sepanjang yang diketahui oleh kita, apa yang diinginkan oleh presiden, itu nggak ada itu yang nggak lolos di parlemen. Meskipun pada tingkat tertentu ya, itu mestinya menjadi bahan diskusi yang cukup panjang gitu. Artinya Soal fungsi pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Ya, bukan pengawasannya, tapi kan soal penambahan jumlah kementerian jadi 49 itu kan harus melalui apa istilahnya itu ya, diskusi yang panjang. Tapi kan kenyataannya sehari presiden. 2 hari aja juga jadi. Oke. Gitu ya. Perjanjian dagang kita dengan Amerika itu kan banyak hal yang mesti dipertanyakan. Yang formal dengan memberi izin, Itulah yang mestinya dipersoalkan oleh DPR. Itu maksud saya. Oke. Tapi sebentar. Anda belum melihat ada sesuatu atau kinerja yang sangat signifikan sepanjang tahun ini? Ya kalau mereka berdebat lah soal Danantara panjang gitu, tapi 3 hari jadi. Nah perdebatan apa sih yang terjadi? Kan terbuka semua. Lah iya apa yang makanya perdebatan apa yang terjadi kok 3 hari jadi juga. Enggak gini, masyarakat itu pengen bahwa apa yang diperjuangkan DPR itu berpihak pada dia. Kalau sekarang secara politis kan masyarakat tidak terlalu paham gitu ya. Ini misalnya sekarang ini selain publik ini kan TikTok dan Instagram dan sebagainya itu kan dahsyat itu. Iya. Dan sekarang orang lebih percaya pada berita di situ. Dan itu juga memperburuk gitu kan. Nah sekarang banyak hal yang tadi Ray katakan dengan Amerika. Kita baru ditemukan bahwa ekspor udang kita itu ada radioaktifnya. Ya kan? Nah itu selesai itu ekspornya. Nah apa reaksi DPR misalnya? Ayo cepat di mana ini? Di mana ada radioaktif itu? Kenapa bisa begitu? Siapa yang bergerak? Kan sudah ada dubes kita di sana. Ayo bergerak. Gitu misalnya. Jadi hal-hal yang substantif yang buktikan bahwa ya tadi semua pasti kerja. Saya zaman waktu muda lu kan selalu nongkrong itu melihat di balkon itu perdebatan itu ya. Nah sekarang ini ya karena pekerjaan mereka kan begitu rapat ya. Betul. Ya. Tapi kan ada yang lalu bisa dirasakan gitu. Soal tadi ini kan yang belum saya tulis CPNS sama yang P3K. Suaranya kurang keras mungkin keberpihakannya, kurang actionnya begitu. Iya, lalu ada lobis di luar. Kan masing-masing bisa melakukan lobis gitu kan. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat ya paling gitu aja gitu.
ada sesuatu yang misalnya tadi saya katakan lagi pada debat itu fraksi apa keluar aja. Walk out ya. Ya, walkout bilang bahwa saya harus membela, saya maunya Iya. begini. Ya nanti kan secara internal mereka bisa melakukan lobby pembahasan. Betul, Oke, betul. gini. Lobby-lobby bisa berlanjut tapi tunjukkan Iya. gitu ada konflik. Kalau Itu- misalnya kita melihat Dan ini bukan problem yang sekarang. Ini sebetulnya Dari dulu. panjang. dari Orang generasi ke merekam generasi. kinerja anggota DPR dari tahun 2009 lah ke 2014. 2014 ke 2019. 2019 ke 2024. Enggak pernah ada siklus yang kelihatan naik konsisten gitu loh. Indikatornya apa bahwa itu naik konsisten itu? Kan kalau indikator macam-macam banyak kita sebut lah. Misalnya kawan-kawan Permapi mengatakan soal jumlah undang-undang yang ditetapkan. Dihasilkan, ya. oke. Kedua, kualitas dari undang-undang yang dibuat ya. Pengawasan terjadi blong-blong di sana sini macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, pada periode yang sekarang orang lihatnya kok sama. Orang ini udah apa istilahnya jengkel dengan yang lama-lama, tapi yang baru ini pun gak ada banyak Ulangi. perubahannya. Dan lebih parah dari itu, menurut saya ya, yang datang ini bahkan kelihatan semuanya wajahnya pemerintah gitu loh. Pemerintahnya misalnya ya, apa namanya itu ya, partai-partai di eranya SBY, kan kasus Bank Senturi panjang sekali tuh perdebatannya, kan kira-kira gitu. Dan orang tercedaskan dengan Ya. perdebatan-perdebatan Ya, itu. apa gitu yang menurut Anda saya. inginkan bahwa DPR itu terlihat pro rakyat? Misalnya contoh, isu soal lapangan kerja. Menarik nggak? Bukan. Kan kita udah banyak kan kita jelaskan tadi. Jangan dipikir misalnya soal perjanjian kita dengan Amerika yang akses data itu tidak jadi bahan perbincangan publik. Itu perbincangan publik luas. Kok bisa data saya diambil? Iya. Mungkin Misalnya Anda aja nggak tahu Bang Rey bahwa di parlemen sebenarnya sudah dibahas juga itu. Nggak tahu. Ya. Pernah nggak diminta? Soal data itu dari dulu kan saya dan kawan-kawan bilang, janganlah pakai engine-nya itu yang Dari Google, luar. yang apa, bikin sendiri. Kita itu banyak sekali anak-anak pandai. Di Selokan Jogja sana banyak sekali. Jadi bikinlah. Karena kalau kita ngikut Google, mau dilepas, mau dijual, mau tidak, tetap bisa diambil. Iya, iya. Karena engine-nya itu, lihat Cina punya engine sendiri. Korea juga begitu. Nah jadi maksud saya, hal-hal yang melindungi tergantung kelasnya ya. Ya. Itu Nah, kalau itu saya setuju Pak Agus. Artinya itu bisa dikawal lewat undang-undang. Bisa, Nah, nah. undang-undang itu kan harus berkualitas. Betul. Agar berkualitas, pembuat undang-undangnya dong. Ya, betul. Tapi kita itu pandai membuat undang-undang, tapi tidak pandai melaksanakannya, menjalankannya. Tidak ada koreksi dari DPR ketika pemerintah Ya, pelaksanakan nyebrang. pemerintah. Iya, tapi kan harus diawasi. Oke. Ya kan, banyak sekali undang-undang sekarang itu yang kita ini sekarang modelnya tidak perlu pakai aturan, jalankan. Nanti baru kita buat aturan. Banyak sekali. Nah, ini yang harus diawasi. Berarti fungsi pengawasan yang dijadikan bargaining politik saja. Iya, bargaining tapi power. tiba-tiba ada misalnya rekening kita dorman kalau 6 bulan terus begitu. Oke, Nah, sebentar, kayak tahan. begitu kan Jangan terlalu banyak ini ditanya. dulu. Kan artinya banyak kan? Iya, Banyak. iya. Stop, Artinya stop. banyak. Tapi kita fokus pada yang satu ini dulu. Oke, silakan. Apa yang mau disampaikan, Mas Irawan? Ya, saya sih tidak ingin mengklarifikasi satu persatu ya. Iya. Meskipun sebenarnya itu semua ada yang tadi kritik yang disampaikan sebenarnya itu dikerjakan semua oleh DPR tadi. Misalnya terkait dengan perlindungan data pribadi. Kami koreksi terhadap apa yang kemudian dibicarakan oleh Ya. pemerintah. Tapi yang dilihat Itu ada. masyarakat ujungnya akhirnya deal gitu loh. Deal kan di tingkatan pemerintahnya kan antara pemerintah Indonesia dan di mana Amerika. Amerikanya. Tapi kan kami kan menyampaikan agar kemudian terkait dengan kesepakatan tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Ya, Pribadi. itu yang mungkin teriakannya kurang keras itu. Bukan. Gimana? Bahwa kesepakatan itu harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang, Ya yes. jelas lah. Betul. Iya, itu nggak perlu disampaikan. Persoalannya adalah apakah tafsiran DPR terhadap undang-undang itu membolehkan Amerika mengaksesnya sedemikian rupa. Kan nggak boleh. Ya makanya. Kan kami udah sampaikan kepada pemerintah kaitannya dengan data pribadi itu nggak boleh. Iya. Dan itu dilarang juga oleh undang-undang kita. Nah, Dan sekarang kalau terus berlanjut. Panggil dong pemerintah ke DPR. Itu kan yang Kalau- Anda mau lihat kalau- kan? Kalau terus berlanjut. kan sudah, Terus? kan sudah Menkominfo kan dipanggil dan Menkominfo kan menyampaikan, Menkom Digi kan menyampaikan sikapnya terkait dengan
kesepakatan tersebut bahwa dia menjamin bahwa kaitannya dengan jaminan data pribadi itu tetap dilakukan. Ya, sebenarnya mungkin bukan soal jaminannya ya, tetapi datanya. Tindakan realnya itu apa? Begini Gitu, aja, Bang. Kalau Gini misalnya ada bukti, misalnya data pribadi itu disalahgunakan, sampaikan kepada kami. Gitu. Bukan. Tapi itu kan udah disampaikan kepada Menkom Gigi. Bagaimana disebut menyalahgunakan data pribadi publik karena pemerintah Amerika atau bahkan mungkin swasta Amerika berhak mendapatkan data itu melalui perjanjian itu. Tapi kan kita nggak membolehkan, undang-undang kita nggak membolehkan. Itulah sekarang pertanyaannya ada. Ini anggap aja ini sebagai... Kalau saya sih melihat itu kayak Bang Rey ini bukan hanya a priori terhadap DPR-nya, tapi sebenarnya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh DPR bersama pemerintah pada hari-harinya. Jadi ya kesimpulan udah mendahului peristiwa-peristiwa yang udah dilakukan. Ya, itulah sebabnya kita duduk sama-sama. Bukan. Kan harus tunduk pada undang-undang. Setuju. Ya kan? Ya. Persoalannya ketika perjanjian itu dibuat dan pemerintah mengatakan boleh akses. Tapi sesuai undang-undang. Sesuai undang-undang bagaimana? Boleh akses, udah dibuka. Undang-undangnya bilang tidak boleh. Atau udah dibuka. Artinya kan di sini kan jadi persoalan. Nggak ada itu. Nggak ada gimana? Nah ini makanya miskomunikasi. Pemerintah Amerika mengatakan itu. Pernah nggak dibantah oleh Jangan-jangan itu diksi narasi yang disebar oleh Amerika Serikat sendiri yang sebenarnya tidak konsisten dengan apa yang terjadi di tanah air kita, Bang. Ya saya nggak tahu di situlah. Nah, tapi kan makanya itu kita sampaikan itu tidak ada. Nah, klarifikasinya tidak ada. Tidak ada. Bisa dicek dan bisa diakses oleh maksudnya publik. begini, kalau kita bahas satu persatu PR-nya banyak sekali. Tapi mungkin ini mengonfirmasi juga bahwa banyak sekali yang diurus oleh DPR, Bapak-bapak ya. Iya memang banyak. Betul, artinya fasilitas negara ini, itu Bung kita saya ini tidak membela siapa-siapa. Bukan soal membela. Maksud saya, Anda juga enggak keluar dari perspektif bahwa pejabat itu kan? Sesuatu yang memang harus dikritik. Betul. Makanya kan buat terima kasih tadi, sejak dari awal Anda sudah mengatakan mari kita pahami DPR ini. Lah banyak banyak. Kan sejak dari awal kita mengatakan kita nggak memperdebatkan 50 juta deh. Nah, pertanyaan saya Bang Rey. Itu loh kira-kira. Tapi kita perdebatkan soal perspektif. Nah, kan? Maksudnya dengan itu bisa tadi rakyat DPR ini mengerti bahwa mereka ini wakil rakyat. Yang entitasnya harus terlebih dahulu merasakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan rakyat daripada mengiyakan apa yang maunya pemerintah. Itu yang kita masalahkan tadi. Lah ini anggota DPR-nya merasa kelas sosial tersendiri. Beda. 50 juta itu kurang kata dia. Di Jakarta berapa Rey, orang yang ingin sih? saya tanyakan begini, ini pertanyaan ya. Apakah dengan segala hal yang tadi kita diskusikan yang membuat kita mafhum bahwa memang pekerjaannya banyak, itu dengan 50 juta itu layak atau malah sebenarnya kalau saya misalnya begini itu kurang itu. Saya mau mengatakan saya nggak mau berbicara soal angka 50 itu. Sebab ada saja rasionalisasinya. Tadi sudah disebutkan rasionalisasinya. Bahkan ketua DPR juga mengatakan kurang kok. Karena dia ngukurnya dari standar hidup dia gitu. Bukan standar masyarakat yang diwakili. Bukan yang mereka wakili. Sebentar Pak Agus gimana? Nah, makanya saya mau ubah nih. Kita bicara dong. Bicara apa? Bicara filosofinya. You kan wakil. Sebagai wakil, you mestinya orang yang bukan hanya mengerti kemiskinan, berpikir dan bersuara atas nama orang yang diwakili. Maksud saya gini, sekarang bisa nggak DPR itu lalu bekerja sesuai dengan apa yang kan didengar nih pasti, segala macam. Terus ketika pemerintah masuk kan pemerintah memasukkan kebijakan-kebijakan. Nah itu yang dicoba. Disampaikan, kemudian terlihat ada perubahan dari pemerintah. Misalnya seperti sekarang itu soal pengurangan anggaran dan sebagainya. Itu banyak yang terbunuh efisiensi. Tetapi di sisi lain kita lihat, seperti itu gitu kan. Mungkin Pak Agus bisa ngasih dalam tanda petik konkretnya apa, masukan apa ke DPR untuk dilihat masyarakat bahwa mereka berjuang untuk rakyat. Sekarang kita mengatakan, ada enggak yang kalian minta presiden itu atau pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu? Oke, tahan, dijawab dulu. Kalau itu ada pasti. Apa? Yang terbaru itu Bang, misalnya pemerintah daerah
pemerintah tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan di tengah kesulitan ekonomi warga. Tadi Anda katakan sudah Kedua, minta ke misalnya terkait Kemdagri. dengan P3K dengan aparatur sipil negara yang kemudian banyak masuk dalam daftar list yang harus kemudian diangkat oleh negara. Itu kami sampaikan. untuk Itu kemudian jalan nggak? Karena begini, saya Jalan, Bang. dari daerah, banyak daerah tidak dapat anggaran transfer dari pemerintah, DAK, DAK segala Karena macam. efisiensi. Karena efisiensi. Iya. Di sana itu bencana segala macam tidak ada yang beresin. Itu yang saya nggak. Padahal persoalan masyarakat daerah itu dengan pajak bukan dipajaknya. Bukan dipajaknya. Karena dana mereka dikurangi oleh pemerintah pusat. Inilah yang Sebentar. Biar dijawab dulu ya kan. Nah, inilah yang saya maksud. Jadi setiap permasalahan itu tidak dilihat secara utuh. Saya mohon maaf Bang Remy, segala hormat. iya. Misalnya terkait dengan Pati, terkait dengan daerah-daerah lainnya. Itu ada satu persoalan dalam struktur pemerintahan daerah kita, yakni kondisi fiskal di setiap daerah yang berbeda-beda. Berbeda-beda, ya. Ada daerah yang hanya 5%, ada 15%, ada 20%, ada 25%. Sehingga mereka membutuhkan selebihnya harus datang dari Transfer dari pusat. transfer dari pemerintah pusat gitu loh. Nah, pada saat Presiden Prabowo ini itu melakukan realokasi karena dalam rangka melakukan yang namanya efisiensi berkeadilan karena ada evaluasi terhadap belanja daerah selama ini itu tidak berkualitas. Makanya kemudian dalam politik anggaran yang APBN 2026 ini Bang, itu memang ada pemotongan dana transfer daerah sekitar 26-27%. Itu lebih banyak kepada dak fisik gitu loh. Iya, iya. Nah itu juga kami suarakan kepada Anda pemerintah. menyuarakan membela pemerintah daerah. Membela. Oke, respon pemerintah pusat bagaimana? Nah begini, kami membela mengatakan seperti ini bahwa dana transfer daerah itu merupakan gambar besar dari desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya yang kita sepakati dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita. Tetapi kan pemerintah datang dengan penjelasan yang rasional. Oh gitu. Enggak, masalahnya juga daerah itu kena kita beban. tidak harus. Sebentar. Ya Satu menit, udah, satu menit. udah Ya. paham kita. Sebentar. Bukan. Selesaikan dulu. Oke, Rasional. Tadi kan istilah rasionalisasi, tapi rasionalnya pemerintah dengan rasional DPR seperti apa kira-kira? Itulah ada dialog di DPR gitu. Ada dialog, pemerintah menjelaskan, DPR menganggap bisa diterima. enggak juga. Kita nggak langsung terima. Kami challenge pikiran-pikiran dari pemerintah. Iya, ya Bukan seperti masalah kita juga malam ini. Artinya apa yang membuat DPR akhirnya setuju dengan rasionalnya pemerintah? Ya misalnya misalnya kaitannya dengan terkait dengan pelaksanaan program misalnya orientasinya adalah di desa misalnya koperasi merah putihnya, terus dak fisiknya gitu, dak fisik dikurangi, terus kemudian direalokasi ke pos lainnya karena Ini yang kadang-kadang membingungkan. Artinya misalnya- reason dari pemerintah itu bisa diterima oleh DPR. Kan? bisa diterima. Nah, ketika menerima sebuah reason dari pemerintah, apakah pernah sebelumnya menyerap aspirasi dari masyarakat? Itulah yang kami lakukan gitu loh. DPR ada namanya reses, Betul. terus ada namanya rapat dengar pendapat umum, ada namanya rapat dengar pendapat dengan kementerian-kementerian. Mereka menyampaikan permasalahan, kami juga menyampaikan permasalahan di lapangan untuk kemudian kita cari jalan tengahnya agar kemudian kebijakan yang dihasilkan ini memang berdampak positif buat masyarakat. Masalahnya bapak-bapak berdua ini dan masyarakat itu sepertinya tidak tahu bahwa kerja-kerja politik di DPR itu Bukan, nggak berjalan. tahu. berjalan. Karena memang seringkali karena mungkin ini udah dirasakan sejak lama gitu. Ya kan sudah warisan dari berapa Enggak, generasi kan? maksudnya program-program ini memang program yang sudah dilaksanakan pemerintah. Oh, tinggal diteruskan maksudnya. Ya, diteruskan. Ya, kalau perlu Sehingga dikoreksi kan DPR bisa dong mengoreksi. Mungkin masyarakat merasakan tidak ada sesuatu yang baru saja gitu. Padahal mereka menikmati kok apa yang kemudian dikerjakan oleh pemerintah gitu. Termasuk di dalamnya ada DPR di situ yang kerja bareng pemerintah. Tidak ada program pemerintah yang bisa dilaksanakan tanpa Persetujuan DPR. Oke, baik. Tahan dulu komentarnya Pak Agus, Bang Rey ya. Kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.
Ya, oke, baik. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami di program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Studionya ber-AC tapi saya kepanasan di sini. Lebih panas mungkin dinamika yang terjadi di gedung parlemen sama di jalanan ketika masyarakat demo. Saya ingatkan pemirsa, ada wacana rencana aksi unjuk rasa masyarakat besok ya. Itu hak demokrasi setiap warga negara. Tetapi tolong jangan merusak, jangan anarkis. Dan bagi Anda yang beraktivitas di lingkaran kawasan parlemen dan sekitarnya, saran saya hindarilah kawasan-kawasan di mana direncanakan ada aksi unjuk rasa ya. Tolong tertib karena banyak juga pengguna atau masyarakat lain yang punya kepentingan yang jangan sampai Anda korbankan. Bang Rey. Ya. Saya harus hati-hati memilih diksi kalau ke Bang Rey. Begini, saya coba tarik lagi ke soal fasilitas rumah. Dengan semua kewajiban dan ada tanggung jawab, ya, anggota dewan itu difasilitasi. Diharapkan biar fokus mengerjakan tugas-tugasnya sebagaimana yang Anda sampaikan juga tadi, banyak yang harus diselesaikan. PR-nya masih banyak begitu kan. Menurut Anda, kalau dari rasionalnya masyarakat itu kan nggak masuk sekarang. Tapi kalau Anda sendiri melihat setelah kita berbincang sejauh ini, masih masuk akal nggak ketika kemudian kita harus memfasilitasi mereka dengan rumah yang layak? Walaupun tidak dapat rumah, dikasih uang. Yang layak menurut definisi siapa? Kan menurut DPR 50 juta ini nggak layak. Jadi fairnya menurut definisi masyarakat yang mana nih? Ya, makanya mereka mengatakan kan dalam standar anggota DPRD Jakarta segitu. Nah, kita pertanyakan juga, memang anggota DPRD Jakarta itu juga layak, bukan layak sih, pantas kak mereka mendapatkan itu? Kenapa Anda bertanya pantas atau tidak? Kan mereka wakil. Kok wakil bisa lebih apa namanya itu ya? Dari yang diwakili. Bisa ya sejahtera. Nggak mewakili apa yang menjadi persoalan publik secara menyeluruh. Gitu. Itu makanya saya mengatakan saya nggak mau bicara angka-angka deh, filosofinya aja. Uang ada sebenarnya kan? Ya uang juga nggak ada tentu. Kan dalam konteks kayak begitu. Kan di banyak hal efisiensi, ya kan. Tapi saat yang bersamaan kita melihat angka-angka ini seperti tidak terkena efisiensi. Kan ada juga efisiensi tadi kata Mas Irawan. Kalau kita berbicara soal 50 juta ini kan. Kalau kita berbicara, apalagi dalam perkiraan banyak publik 50 juta per bulan itu udah sangat mewah. Tapi untuk 5 tahun Bang Rey. Itu kan baru sekarang ada penjelasannya. Akhirnya diklarifikasi itu 5 tahun. Iya makanya. Tapi kan sebelum itu kan tidak tahu. Sebelum ada demonstrasi-demonstrasi itu bayangan kita per bulan tuh sampai 5 tahun. Ya, artinya ketika masyarakat kemudian protes, ada revisi dari DPR, ya itu kan mendengarkan suara rakyat. Setuju nggak? Meskipun tetap ada pertanyaan. Apa itu? Ya ini kan 50 juta per bulan. Untuk 5 tahun. 5 juta per bulan dalam setahun untuk 5 tahun. Untuk masa jabatan. Nah itu cara ngalokasinya gimana? Itu yang selama 50 juta selama setahun itu duitnya masuk ke rekening siapa? Lalu model pertanggungjawabannya nanti bagaimana? Kalau tunjangan langsung ke rekening anggota dewan ya? Kalau tunjangan ya? Itu diterimakan? Persoalannya kalau tunjangan per bulan masuk. Lah ini kan setahun dalam 1 bulan untuk 5 tahun. Itu problem tuh. Dari aspek manajemen pertanggungjawaban keuangan. Dijawab dulu. Sudah ada ini enggak juknisnya soal itu? Yang ya saya sampaikan yang secara teknis administratif kan kami kan nggak ngurusin. Semua diurus ada kesekjenan. Informasi atau edaran dari Sekretaris Jenderal DPR bahwa nanti akan diterimakan secara apa di rapel atau apa bagaimana? Kan sudah diterima tiap bulan ya kan? Udah kan? Berarti stop di Oktober. Ya. Oktober 2025. Kalau ya, Dasko di stop di situ. Ya, itu untuk sampai sisa nanti masa jabatan 2029. Ya, begitu kan? Ya. Nah kalau ada anggota DPR yang benar-benar dia buat 40 juta per bulan rumahnya, nanti 4 tahun ke depannya siapa yang bayar? Ini persoalan juga loh. Karena ya seharusnya kan mereka memang dapat rumah, tapi persoalannya pemeliharaan rumah itu dikorupsi kan begitu, makanya dikasih cash. Nah ini juga persoalan ujung-ujung kan semua karena dikorupsi semua jadi diakal-akali. Nah kalau tidak mereka tinggal masuk rumah keluar gitu, itu lebih efektif. Tapi karena kasus itu menjadi tidak lalu dikasih uang. Betul pertanyaan Rey, nanti 4 tahun ke depan bayarnya pakai apa? Kan kontrak rumah itu 5 tahun.
Nah ini juga jadi persoalan loh ini. Iya. Karena diramaikan setelah berjalan sekian bulan. Itu harusnya memang kita tanya ke Sekretaris Jenderal DPR. Iya. Ya, kalau Mas Irawan tentu Dia nggak pusing nggak. Iya. Itu kan terima saja kan. Pokoknya bekerja itu tunjangan-tunjangan itu kan memang diterima. Ya kan uang aspirasi konstituen segala macam kan ada memang dari dulu. Dan itu kan belum, saya khawatir ini tersentuh itu tahu berapa uang konstituen juga bisa ramai lagi nih. Ya. Gitu. Itu yang harus diantisipasi. Lebih menurut dari saya. itu, ini kan masih pernyataan lisan. Ya. Tolong dong Bu Ada kasih putusannya. catatannya di mana putusannya ya. bentuknya apa itu? Ya, Terus itu putusan- putusan dari pimpinan DPR Sekretariat Oke. DPR. bersama dengan ya tentu di pimpinan kan. Iya. Meskipun yang secara teknis dikelola oleh sekretariat kan. Dengan Menteri Keuangan. Iya. Ya. Karena bagaimanapun itu tidak boleh lagi masuk di era APBN 2026 kan. Itu pasti ada itu masih. Pasti kalau masuk lagi, nah itu ya kan. Ya, artinya kan sekarang masyarakat lebih ekspresif menyuarakan pendapatnya. Ya. Nah, itu juga keseimbangan lah ya, Ya, ya. antara tugas DPR mengkontrol pemerintah, tapi dia juga dikontrol masyarakat. Ya supaya masyarakat juga tahu bahwa kerja DPR kita itu mau tidak mengatakan mudah. begini Bung Doni. Masyarakat tuh kalau tanda kutip kritiknya kayak tadi tuh. Kapan kita bisa melihat anggota DPR itu kalau lagi ngeritik kayak masyarakat itu gitu loh, Pak. Ngeritik pemerintah. Iya. Oke. Tapi apalagi yang perlu dikritik kan fungsi Rasional semua sebenarnya. lah itu kan artinya fungsinya sudah dijalankan di dalam gedung Iya, parlemen. intinya karena masyarakat sedang turun ekonominya, melihat kemewahan, itu saja. Iya. Nah bagaimana kita mengurangi itu saja. Iya. Terlihat bahwa ya tidak macam-macam. Kita lihat mobil seruan, deng, itu mobil harganya 3 miliar, kita tahu semua. Datang pengawal 4, 5, itu kan kos. Nah masyarakat itu kok begitu? Udah tahu macet dia tetot terus. Iya. Oh, kalau itu juga saya sebel itu. Lah ya, itu kan melukai juga hal semacam itu, berkuasa Sama-sama gitu-gitu macet loh. tapi minta Kita prioritas. sama-sama menurunkan tingkat ini. Ayo kita turun sama-sama. Itu yang masyarakat mau. Karena kalau tidak akan rame. Begini, mungkin ini bisa terjadi juga semakin masif masyarakat mengkritik parlemen karena tingkat kepercayaan masyarakat kita kepada parlemen itu lagi di titik nadir begitu kan. Nah, tetapi kan tidak bisa juga dewan menutup mata dan telinga pada hal ini. Ada nggak istilahnya jalan tengah agar ini tidak terlalu menggelinding liar? Takutnya nanti dimanfaatkan oleh penumpang gelap. Yang sekarang dikritik itu lepas misalnya nomor khusus kendaraan anggota DPR, ngapain? Udahlah, kita sama-sama. Gitu ya, atau masyarakat menyapa dan sebagainya. Jadi nggak usah pakai nomor. Saya sudah katakan itu pada kepolisian juga. Ngapain dibikin beda-beda gitu? Kejaksaan bikin plat nomor. Dan itu diperjualbelikan juga di luar. Nah ini yang hal-hal sini yang bisa nggak kita kembali ke oke, yuk sama-sama kita ini susah. Kalau sekarang nggak bisa karena jomplang. Oke. Sangat jomplang. Itu dulu diperkecil ya kesenjangannya. Iya. Dan lapangan pekerjaan, ayo kita ciptakan. Jangan mau PHK dilarang PHK gitu. Terus yang bayar gajinya siapa kan itu? Kawan kita satu itu. Nah jadi sekarang ayolah. Sekarang kita perlu pekerjaan mana gitu. 19 juta itu mana? Baru 1 tahun kurang. Kalau 1 tahun kan bagi 5, 19 bagi 5 berapa per tahun mungkin hitungannya mestinya? juga nggak seperti itu kali Bang Rey. Matematikanya beda. Ya, Begini, saya minta Anda memberikan masukan konstruktif kepada parlemen kita lewat Mas Irawan. Ya. ini yang kemarin itu udah konstruktif banget. Nggak perlu lagi kita baik. Sekarang kapan anggota DPR-nya mau berubah itu aja. Ya, setuju. Kita sama-sama, ayo kita Itu. sama-sama. Apalagi gitu. Indikator perubahan itu apa yang paling sederhana? Kan dari tadi kita udah diskusi-diskusi kan. Lebih galak lagi. Ya setidaknya ada implikasinya. Tunjukkanlah Ada 1, 2. Ada banyak program pemerintah yang tetap jadi pertanyaan publik. Atau misalnya apa sih 2 program prioritas pemerintah Contoh yang... nih, contoh. Kan ada kawan kita kemarin kejerat hukum. Kasus KPK kan. Kawannya Bang Rey itu. Iya, kawan kita lah. Kok kita? Berarti saya terlibat dong. Ya wamen, ya kan. Nah itu momentum yang sangat tepat bagi DPR untuk meminta kepada Presiden melakukan review terhadap semua kementeriannya. Hasilnya Bisa kan nggak menambah. DPR? Malah Nah, sekarang ya nambah, itu. itu persoalan. Kan Anda minta di Itu review, makanya. itulah hasil review. Itu makanya. Ah, di sini perannya Mas Irawan dan teman-teman Iya, kan. jadi Ya. review. Oke, itu satu Bang Rey. Apalagi yang Contoh krusial? tuh, ini momentum yang tepat untuk beres-beres birokrasi. Oke.
Menarik. Ya kan itu intinya itu. Termasuk di dalamnya merampingkan kembali kabinet, bukan memperbesarnya kan. Waduh, peluang saya masuk kabinet makin kecil dong. Anda ini makan ganggu dapur orang aja di. Kau mau masuk di mana? Diadakan lah. Ya tadi sudah birokrasi kita apikan. Kemudian juga review lagi semua program-program yang akan memberatkan tetapi tidak ada banyak gunanya juga. Belum tidak kelihatan, ya kan? Apakah memang semua harus seragam seluruh Indonesia? Kita kan mau lihat daerah dari mana memang yang miskin, yang kurang gizi, yang apa, itulah yang disentuh dulu. Anda ingin melihat wakil rakyat kita bersuara keras bersuara di ya? situ. Berarti kan masing-masing punya wakil dari konstituen di sana. Tunjukkan daerah saya, kenapa begitu? Ya kan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Karena Mas sekarang Irawan, ini masukan sangat konstruktif. Bagaimana Anda merespon ini? Dan mungkin harus mengubah diksi, ya bukan cuma Anda ya, teman-teman di parlemen semua harus mungkin mengubah gaya komunikasi politiknya kepada masyarakat. Silakan. Ya, saya kira bagus yang disampaikan. Meskipun saya juga punya harapan lebih gitu, agar setiap masukan dan kritik itu didukung dengan data yang valid gitu. Data dan yang masukan. Kita data sering yang menulis valid. untuk dimasukkan langsung. Iya, Dibaca tapi kan nggak itu di tapi kan DPR? tidak didukung oleh Datanya ada. Nah, Data bejibung bun. Banyak. Ya. Persoalannya masuk ke DPR itu susah sekarang. enggak Bang, Waduh. Ya, nanti tinggal minta kontaknya beliau. Aduh. Kirim data dulu. Pokoknya misalnya mengenai pemilu beliau narasumber utama kami kan. Iya. Selesaikan dulu. Setelah habis ini saya minta closing statement. Ya Silakan. itu yang paling prinsip bahwa kami sangat menghormati lah, apalagi kekuatan civil society, terus peneliti-peneliti, terus pengamat pakar yang terus memberikan masukan kepada DPR gitu. Nah meskipun ya tadi saya bilang itu, sekali lagi ini bukan self defense, tapi saya ingin menceritakan bahwa apa yang telah kami kerjakan yang dikritik ini sebenarnya ada, meskipun memang mungkin saja tidak memenuhi ekspektasi termasuk Bang Rey tadi gitu. Saya tidak bisa bercerita banyak mengenai Wamenaker karena itu di Komisi 9 gitu. Tetapi kalau mengenai ASN dan P3K, wah itu paling ini kita Bang, masalah ASN P3K. Masalah transfer daerah kita paling kuat, standing position kita untuk dana transfer daerah, desentralisasi fiskal, desentralisasi politik itu kita paling kuat untuk mengejar Kementerian Dalam Negerinya gitu loh. Iya. Lalu menurut Anda kira-kira salah siapa sih sampai masyarakat itu misinformasi atau mungkin tidak tahu kerja-kerja politik yang dilakukan DPR? Ya mungkin salah kita juga. Kami kan di awal kan saya menyampaikan bahwa DPR menyadari bahwa ada satu tantangan terbesar kita ada kaitannya dengan kepercayaan publik, trust publik. Kaitannya tadi ada misalnya peristiwa-peristiwa yang yang lalu-lalu terkait dengan DPR. Nah ini juga yang saya ingin sampaikan Bang. Sebenarnya hal yang salah satu yang misalnya saya sebagai anggota DPR yang saya syukuri kemudian ada gaji, ada tunjangan yang seperti itu. Saya tidak berpikir lagi untuk kemudian mencari sumber-sumber lain untuk kemudian dalam rangka melayani konstituen dan masyarakat. Anda sudah cukup? Saya rasa sudah cukup Anda untuk tidak kemudian melakukan kreativitas seperti kawannya Bang Rey yang sekarang lagi di KPK itu tadi maksudnya? Alhamdulillah Bang, bisa dicek. Oke, Anda bisa cek. Mas Irawan, Anda tinggal di mana sekarang ini? Kalau alamat lengkap kan nggak boleh. Enggak, maksud saya di TV. rumah pribadi, di rumah sewa, rumah jabatan, seperti apa? Saya rumah pribadi Bang. Rumah pribadi, di kawasan mana? Rumah pribadi. Berapa kilometer dari kantor? Enggak usah sebut alamat, berapa kilometer dari Senayan? Nanti kan orang tahu Bang. Ya, maksudnya masalah nggak ketika Anda tinggal di rumah pribadi, kemudian mengetahui Jakarta pasti macet dong? Enggak. Ya, risikonya kan sebelum jadi anggota dewan kan sudah tahu bahwa kantornya di pusat kemacetan. Ya kalau saya kan memang rumah udah dekat Senayan memang. Oke, aman dong? Hah? Aman dong ya? Aman Bang. Alhamdulillah sebelum DPR aku udah lawyer dan kurator Bang. Oke, tidak cari tunjangan ya sebenarnya kan? Ya Alhamdulillah enggak Bang. Bagaimana? Saya syukuri apa yang telah diberikan oleh negara. Ya. Sehingga saya tidak harus terjebak dalam sistem yang bisa mendorong kami untuk melakukan hal-hal yang memang Dari tadi saya perhatiin sih oke. Karena gini, salah satu yang disoroti masyarakat adalah jam tangan sekarang. Jam tangannya miliaran itu. Jam tangan siapa? Dengan anggota DPR kan. Oh, di iya. mana-mana. Bukan yang ini. Bukan. Saya makanya yang ini 30.000 rupiah saya tahu makanya ini. saya percaya. Online ini. Ya, maksud saya hal-hal seperti itu tolong diberitahu pada kawan-kawan. Apa Bang? Saya juga beli ini, tapi ini masih sejak sebelum
Di DPR. Di DPR. Iya, Iya, maksud- dia sudah sukses sebelum di DPR. Iya, maksudnya Oke, itulah. begini. Ini Pak Agus menyampaikan kritik yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Ketika mereka mungkin baru pertama, apalagi banyak kan Bang Rey yang baru merasakan kemudian euforianya ternyata kemudian terlalu ekspresif di depan publik yang menyakiti hati masyarakat gitu. Otokritik bagi teman-teman Anda sendiri, mereka harusnya bersikap seperti apa di tengah kondisi kayak begini? Ya mohon maaf Bang, saya dengan segala hormat itu menjadi style masing-masing anggota DPR. Ya, tapi kan gaya itu Sama-sama- menyakiti masyarakat. Ya itu kan siapa yang melakukan dia yang bertanggung jawab. Begitu. Dan itu kami sadari juga dan sensitivitas itu tumbuh juga Di tengah ketidakpercayaan. di tengah ketidakpercayaan. Tapi kayak saya jadi diri sendiri aja. Bahwa itu yang memang sudah melekat sejak kami sebelum DPR ya udah. itu Iya, aja yang kita masalahnya gunakan. ketika itu menyangkut anggota dewan yang kena institusinya. Ya kan? Ya, Artinya benar. Anda menjadi bagian dari institusi yang Nah, kemudian lagi ada ketidakpercayaan masyarakat. Itulah yang kemudian kami menjaga, termasuk saya sangat menjaga Bang. Apa? Dan ya termasuk yang dikritik oleh Pak Pak Agus. Agus tadi terkait dengan Bagaimana style Anda berusaha berpakaian. untuk menyatu dengan masyarakat begitu? Nah kalau itu kan Bang, kami ini kan juga bukan anggota DPR yang turun atau Bukan pewaris ya? dinasti, bukan Oke, pewaris. Anda perintis. Saya malah anak yatim piatu malah Bang. Saya merantau di Jakarta setelah meluluskan kuliah dari Malang. Saya bekerja sebagai seorang profesional. Diajak masuk partai politik. Saya masuk dan itu saya sadari bahwa diberi anugerah oleh Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa mengambil tanggung jawab yang lebih. Oke, itu kita dukung. Tapi teman-teman Anda yang lain mungkin sensitivitasnya masih kurang kepada apa yang dialami masyarakat. Harusnya seperti apa dong? Saya nggak bisa mengajari teman saya Bang. Bukan mengajarin, tapi ini kan institusi. Anda bagian dari institusi DPR gitu. Ya, Paling tidak ada masukan. tapi ya itu tadi itu anggota DPR, partai politik itu jalan dengan apa yang kemudian dipilihnya. Kemudian itulah yang publik silahkan menilai dan itu ada momentumnya melalui pemilu gitu. Jangan bilang ini resiko publik yang milih dong. Saya nggak mengatakan bahwa ini resiko publik memilih, bahwa ada anggota DPR seperti itu, terus publik kontras terhadap gayanya, stylenya, pekerjaannya, ya silahkan publik menilai. Oke. Saya nggak bisa memberi nasihat, Oke, Bang, nggak berani. terkait soal tunjangan 50 juta itu yang sudah clear ya, Wakil Ketua DPR sudah menyatakan itu untuk 5 tahun selama masa jabatan. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat biar tidak simpang siur informasinya? Ya saya sih ingin menyampaikan kepada publik bahwa yang kami terima itu juga kembali kepada masyarakat. Kepercayaan yang telah diberikan rakyat kepada kami melalui pemilu, kami akan berusaha untuk bisa menjaganya dengan baik dan yang melekat sekarang ini hak, kewenangan, fasilitas, ya saya usahakan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memang kepentingan masyarakat. Iya, dan Anda tahu kan Anda diawasi masyarakat kan? Iya, saya tahu termasuk duduk di sini kan saya tahu dulu. Baik, 1 menit, Pak Agus silakan. Closing statement. Ya. Ya, kita hanya berharap dari masyarakat bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kemarin dan mungkin besok itu tolong diperhatikan dan peran dari anggota DPR ketika berbicara dengan pemerintah itu tidak hanya berdebat itu terus ya sudah menguap. Tapi harus dipantau betul bahwa apa yang disepakati itu dijalankan. Karena itu kan tugasnya pengawas. Itu aja. Oke, Bang Rey silakan. Saya nggak pakai closing lah ya. Saya cuma menunggu kapan Bung Ahmad Irawan menyatakan saya tidak akan menerima 50 juta per bulan. Bagi saya sudah cukup 20 karena saya sudah memiliki rumah di Jakarta. 30-nya saya sumbangkan kepada rakyat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan juga kehidupan sehari-hari. Itu aja. Oke, artinya bukan cuma Mas Irawan kan, teman-temannya yang di DPR itu diharapkan seperti Enggak, itu. persoalan. Saya berharap begitu, tapi kan Bung Irawan ini selalu menganggap kalau berhubungan dengan DPR, dia nganggap dirinya. Oke. Gitu loh, kan kita udah minta, bahkan beliau nggak tahu tuh. Apa? Mekanisme pengambilan keputusan soal 50 juta itu gimana sih? Kan nggak melibatkan mereka juga.
bagi saya itu pertanyaan, Ya. hal-hal yang kayak begitu itu kok nggak melibatkan DPR gimana? Bukan begitu, Bang. Jadi Saya sudah mau closing loh ini. Oh, Oke. di DPR itu kan kami kan punya alat kelengkapan. Iya. Kaitannya AKD. dengan hak administratif protokoler itu oleh Iya. Badan Urusan Rumah Tangga bersama Kesekjenan. Iya. Betul. Saya di Komisi 2 dan di Badan Legislasi. Iya, iya. Betul. Makanya saya sampaikan bahwa tidak semua apa yang terjadi di DPR itu kami ketahui gitu. Iya. Betul. Makanya kan saya mau mengatakan ini problem dari dahulu. Syukurnya dari dahulu itu ada yang teriak. Anda salah satunya. Enggak, anggota DPR-nya. Oh, anggota DPR. Misalnya pengadaan laptop, Oke. perubahan set kantor, ya kan? Itu ada yang teriak. Saya nggak terima itu, Bung Rai. Tiba-tiba udah main ukur aja kantor kita Iya, dan sebagainya. iya. Tidak diajak bicara. Iya, nggak diajak bicara. Ada laptop, mungkin laptop saya lebih bagus dari yang disediain kok. Dan sebagainya. Iya, itu yang Anda harapkan ya, Nah, wajah ini wakil rakyat setidaknya kita. saya akan lihat dari Oke. Bung Ahmad. Iya. Itu nggak perlu dideklar, Bang. Yang selebihnya itu masyarakat sendiri yang ngerasain. Iya. Nggak perlu dideklar. Oke, saya tidak akan membuat kesimpulan ya, karena kesimpulan ada di tangan rakyat dan penonton. Tetapi dialektika diskusi kita malam ini tentu bukan karena kebencian, bukan karena ada niatan negatif ya, tapi ini salah satu tugas kita sebagai masyarakat. Mari dialog. Mari, ini kalau diteruskan Anda semua jadi moderatornya nanti, saya nganggur. Mari kita dukung yang perlu didukung dan kita kritisi yang memang harus dikritisi. Saya akhiri sampai di sini Merah Putih, saya Doni The Kaiser, sampai jumpa, salam Nusantara. Merdeka!